Mulai kuliah bisa menjadi pengalaman yang canggung dan aneh. Tapi bayangkan jika sebagai mahasiswa baru lo diminta untuk berfoto telanjang. Hal ini benar-benar terjadi di beberapa perguruan tinggi ternama seperti Yale, Harvard, Wellesley, dan Seven Sisters dari tahun 1880-an hingga 1970-an, terutama di negara tercinta kita, Indonesia. Gue pernah dengar ketika mau masuk akademi kepolisian diharuskan untuk foto bugil. Apa tujuan mereka? Apakah hanya untuk melihat kendor kencang atau mungkin menentukan kepribadian? Jika iya menentukan kepribadian, cukup menarik untuk kita bahas, bro. Foto-foto tersebut disebut gambar spot dan dijadikan sebagai cara untuk menilai status siswa baru pada saat itu. Sekolah percaya bahwa postur tubuh yang buruk dapat menyebabkan gangguan kesehatan, sehingga foto-foto ini diambil untuk tujuan medis dan dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam menjemput siswa baru. Meskipun terlihat aneh bagi kita sekarang, bro, pada saat itu tidak dianggap sebagai hal yang aneh atau tabu, dan bahkan menjadi lebih menakutkan lagi ketika seorang psikiater bernama William Sheldon diizinkan untuk mengakses foto-foto tersebut pada tahun 1940-an. William Sheldon ini tertarik pada hubungan antara bentuk tubuh dan kepribadian. Dia menggunakan foto-foto tersebut untuk meneliti hal-hal tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, bro, praktek ini dianggap tidak etis dan tidak lagi dilakukan. Sheldon menggunakan gambar dalam penelitiannya selama beberapa dekade tanpa persetujuan siswa. Pada tahun 1960-an, pekerjaannya ini dihentikan karena banyak masalah yang ditimbulkan. Hari ini kita tahu bahwa bentuk tubuh lo sebenarnya tidak menentukan kepribadian lo, itu hanya hoax. Sebelum memulai studi di perguruan tinggi, Sheldon adalah salah satu psikolog paling populer pada tahun 1940-an. Dia menerbitkan 3 buku tentang penelitiannya yang mengusung konsep somatotip. Menurut Sheldon, ada jenis gen yang menentukan tipe tubuh yaitu endomorph, mesomorph, dan ektomorph. Endomorph memiliki bentuk tubuh seperti buah pir dengan banyak lemak, terutama di sekitar perut. Sheldon memberi nama ini berdasarkan bagian dari kondisi embrionik yang berkembang menjadi organ dalam. Mesomorph memiliki tubuh sedang, ramping, dan memiliki otot yang kuat, sesuai dengan bagian dari keadaan embrionik yang membentuk tulang dan otot. Sedangkan ektomorph memiliki tubuh tinggi dan kurus karena sesuai dengan bagian kulit dan sistem saraf yang berkembang dalam keadaan embrionik. Sheldon mempercayai bahwa kebanyakan orang merupakan kombinasi dari ketiga tipe fisik tersebut, dan dia menilai orang dalam skala dari 1 hingga 7 untuk setiap jenis berdasarkan ukurannya. Contohnya gini, bro, seseorang dengan skor 711 akan dikategorikan sebagai endomorph, sedangkan skor 444 menunjukkan tipe fisik rata-rata. Seiring berjalannya waktu, konsep somatotip dan penelitian Sheldon dianggap kontroversial dan tidak akurat. Peneliti modern telah menemukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi bentuk tubuh, termasuk faktor genetik dan lingkungan. Jadi tidak benar bahwa bentuk tubuh menentukan kepribadian seseorang. Dalam penelitiannya, Sheldon mengemukakan bahwa ada 3 jenis temperamen atau kepribadian yang terkait dengan somatotip yang berbeda. Ia berpendapat bahwa pola endomorph itu menghibur dan menyenangkan dan diidentifikasi sebagai fisirotonik, sedangkan mesotip dianggap aktif, agresif, dan dominan dan dikenal sebagai somotonik. Terakhir, fenotip introvert yang memiliki sifat sensitif, kesadaran diri, dan penandaan serotonin. Penelitian Sheldon telah menghubungkan tipe tubuh dengan kepribadian dan dikenal sebagai psikologi konstitusional. Hal ini menjadi tren umum, seperti ketertarikan orang pada horoskop mereka. Majalah telah memberikan membaca berbagai cara untuk memahami apa yang dikatakan tubuh mereka tentang kepribadian mereka. Sheldon mengumpulkan beberapa bukti yang meyakinkan dengan memfilmkan dan mengamati perilaku mahasiswa. Pendapatnya mendapat dukungan dari sejumlah psikolog lain yang akhirnya mengarah ke Livy Liga dan Seven Sisters. Sheldon diizinkan untuk mengakses gambar di tempat tersebut. Namun kini kita tahu bahwa penggunaan gambar tersebut tanpa persetujuan siswa adalah salah dan tidak etis. Sheldon dan karyanya telah menjadi kontroversial dan dipertanyakan oleh banyak orang. Meskipun ia mendapatkan izin menggunakan gambar-gambar tersebut, banyak yang merasa bahwa itu adalah pelanggaran privasi dan tidak etis. Bahkan penggunaan foto bugil dalam bukunya The Atlas of Man
telah menuai banyak kritik dan kontroversi. Pada akhirnya banyak psikologi menganggap teori Sheldon tentang kaitan antara tipe tubuh dan kepribadian tidak dapat diandalkan dan terlalu sempit. Penelitian yang lebih baru dan ilmiah telah menunjukkan bahwa kepribadian dan perilaku manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Dalam konteks sejarah, teori Sheldon tentang psikologi konstitusional sering dikaitkan dengan kecenderungan rasial dan eugenika yang pernah berkembang di Amerika Serikat pada saat itu. Oleh karena itu bro, sementara ada beberapa nilai dalam teori Sheldon, perlu dipahami bahwa ia dan karyanya tidak dianggap sebagai otoritas di bidang psikologi dan kepribadian modern. Sangat penting untuk selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti yang ada bro, agar tidak terjebak pada stereotip dan generalisasi yang tidak akurat. Sebagai hasil dari insiden dengan foto-foto wanita akibat dari temuan Sheldon yang kontroversial, sekolah akhirnya menjadi waspada terhadap Sheldon dan memutuskan untuk berhenti menggunakan gambar topikal selama tahun 60-an dan 70-an. Namun psikologi konstitusional sebagian besar telah terungkap dan banyak masalah ditemukan dalam pencarian Sheldon. Salah satu masalahnya adalah bahwa Sheldon melakukan banyak penilaian untuk dirinya sendiri dan mungkin hasilnya miring menguntungkannya. Contohnya, ia pernah memotret dan menilai 200 anak laki-laki dengan riwayat aktivitas kriminal, lalu menulis biografi pendek untuk semuanya. Ia menemukan bahwa sebagian besar dari mereka memiliki gaya tubuh mesomorph dan menggunakan hasil ini untuk mendukung hipotesisnya bahwa mesomorph adalah tipe tubuh yang agresif. Namun, ini tidak berarti bahwa otot secara otomatis sama dengan agresi. Selain itu, penelitian Sheldon tidak menjelaskan bagaimana bentuk tubuh bisa berubah dengan usia, dan tujuan akhir dari penelitiannya diyakini untuk menghasilkan preferensi ras dan membandingkan orang berdasarkan pola fisik. Ini merupakan bendera merah besar dan didukung oleh gagasan stereotip seperti anak yang dominan, gugup, atau kurus dalam psikologi konstitusional. Seiring dengan penemuan ini bro, sekolah memutuskan untuk tidak lagi menggunakan hasil penelitian Sheldon dalam pendidikan mereka. Meskipun Sheldon telah melakukan banyak penelitian dalam psikologi konstitusional, penting untuk diingat bahwa penilaian seseorang berdasarkan penampilan fisik bukanlah cara yang akurat atau adil untuk mengevaluasi kepribadian atau kemampuan seseorang. Saat ini, konsep hematotip masih digunakan untuk tujuan kebugaran. Namun, para peneliti telah mengembangkan formula berdasarkan pengetahuan mereka bahwa melihat gambar saja tidak cukup untuk menilai karakter seseorang. Untuk mengevaluasi suasana hati seseorang, kita menggunakan tes berbasis pikiran seperti tes 5 besar yang mengukur sifat-sifat seperti ekstraversi, keramahan, dan neurotisme. Kita juga menyadari bahwa kepribadian seseorang dapat berubah seiring waktu, sehingga seseorang bisa menjadi lebih menyenangkan seiring bertambahnya usia. Tentu saja tidak ada cara mudah dan cepat untuk menentukan kepribadian seseorang hanya berdasarkan bentuk tubuhnya. Jadi tidak peduli seberapa banyak foto telanjang mahasiswa yang mungkin pernah lo lihat, itu tidak akan membantu lo menentukan kepribadian seseorang. Sekian dulu pembahasan kita hari ini. Saya ingatkan dan saya ucapkan terima kasih telah menonton episode Wall Street ini. Jika lo ingin mempelajari lebih lanjut tentang metode psikologis untuk memahami kepribadian, jangan lupa untuk like dan subscribe sekiranya membantu. Jangan lewatkan video kami tentang apakah tes kepribadian benar-benar masuk akal. Satu lagi bro, nyalakan loncengnya karena konten yang lebih luar biasa sedang dalam perjalanan. Semangat!